para imam, para suster, brother, ibu bapak, saudara-saudari, teristimewa keluarga Butun yang berduka yang dikasih Tuhan. Jika tanggal 20 hari kematian itu 28 Desember hari kematian itu diketahui oleh Yuli, maka tentu dia akan tawar-menawar dengan Tuhan. Jika kematian pada hari, tanggal, dan jam itu dengan cara ditabrak, mungkin saja Yuli akan menolaknya. Dan tidak seorang pun yang mencintai mengasihi Yuli akan menerima bahwa hari itu dia harus pergi. Dan pergi dengan cara yang sangat tragis. Tidak ada satu manusia yang mencintai dia akan merelakan peristiwa itu terjadi. Yuli sendiri juga tidak mengetahui kalau hari itu, tanggal itu dan jam itu tuan rumah itu datang untuk menemui dia. Menjelang malam, kurang lebih 6:30, tuan rumah itu datang menemui dia. Menurut pandangan kita, kematian dia dengan cara seperti itu justru datang ketika dia sedang tidak bersiap-siap dan tidak berjaga-jaga. Menurut pandangan kita. Dan inilah pandangan manusiawi kita. Tapi bagi saya, Yuli sudah bersiap-siap dan sedang berjaga-jaga ketika saatnya itu tiba. Ketika tuan rumah datang dan menjemputnya, Yuli sedang dalam keadaan bersiap diri dan sedang berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan tuan rumah, tuannya sendiri. Ia sedang dengan setia menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidupnya, dan dia didapatinya sedang melaksanakannya itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat keduanya kepada jemaat di Korintus, itulah yang dilakukan Ina Yuli sebagai cara dia sedang berjaga-jaga dan bersiap-siap. Manusia batinianya disiapkan dan dibaharui dari hari ke hari lewat kesetiaan, pengorbanan dan pelayanannya dalam tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Inilah caranya. Ia sedang bersiap-siap dan berjaga-jaga. Mungkin kelihatannya manusiawi lahirianya sedang tidak bersiap-siap, sedang tidak berjaga-jaga. Tetapi sesungguhnya manusia batinianya sudah siap. Siap menyambut kedatangan tuan rumah yang akan menjemputnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, manusia lahirianya merosot, sakit, menderita, mungkin juga tidak disukai atau tidak disenangi oleh sekian orang dalam hidup bersama. Mungkin juga dia diolok-olok, diejek-ejek dan dihina karena tutur kata dan sikapnya. Semuanya itu bukan menjadi perhatiannya, karena itu cuma hal lahiriah saja. Ia justru lebih memperhatikan hal batiniah, bahwa jika manusia batiniahnya merosot, menderita, sakit, ia lebih melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting
yaitu kemuliaan kekal untuk manusia batinianya. Yang kelihatan bagi dia cuma sementara, dan bagi dia yang tak kelihatan dan tak terjangkau oleh mata manusiawi, itulah yang kekal, itulah yang utama bagi dia. Dia adalah seorang wanita yang begitu sederhana, bersahaja dalam penampilannya. Mungkin karena kesederhanaan dan penampilannya, orang mungkin tidak suka dan tidak senang dengan dia. Mungkin juga orang mengejek dan mengoloknya. Dia sakit secara batinnya, dia merosot. Tapi bukan itu yang penting bagi dia. Dalam kesederhanaan dan kesahajaannya, ia tetap dengan tekun dan setia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada dia. Mengurus babi di tempat kotor, tidak semua orang menyukai dan mencintainya. Tetapi Yuli melakukannya. Ia tidak melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang membuat dia menjadi hina dan kotor. Tetapi ia lebih percaya bahwa dengan melakukan apa yang lahiriah, yang hina dan kotor, ia akan mendapat yang batinia, yang kekal, yang mulia. Dan itulah yang dilakukan oleh Yuli. Dia melupakan diri dan keluarganya, berangkat dari Lembata ke tempat ini, dan berkarya di tempat ini. Tidak peduli pada keluarga, situasi apa yang sedang terjadi pada keluarga di kampung halamannya. Dirinya sendiri juga kadang tidak bisa terurus dan terawat dengan baik, karena dia lebih mementingkan orang-orang yang dilayaninya lewat tugas dan pekerjaannya. Manusia lahirianya harus merosot supaya ia bisa mendapatkan manusia batinianya yang mulia. Dia sangat peduli pada orang-orang yang sangat membutuhkan perhatiannya, meskipun dia harus melupakan dirinya sendiri. Dia mengorbankan diri dan apa yang dia punyai, meskipun dia harus kehilangan banyak yang dia kasih dan dia cintai untuk kepentingan dirinya sendiri. Pater Simon punya cerita. Sekali di toples mereka di dapur, beras tinggal mungkin sekitar 2 gelas. Di toples di dapur, berasnya tinggal sekian. Pada saat yang sama ada orang datang meminta bantuan. Pater Simon tanya, Yuli, bagaimana dengan beras kita? Yang ada cuma ini. Itu berarti tidak cukup untuk mereka di rumah dan juga tidak cukup untuk dia yang membutuhkan. Pada saat seperti itu harus menjatuhkan pilihan. Pilihan Yuli adalah beri kepada dia yang membutuhkan. Dan Pater Simon juga kasih. Tentu juga ada kecemasan. Lalu kita makan apa? Kalau bukan untuk hari ini, lalu besok apa? Tetapi itulah pilihan Yuli. Melupakan dirinya, membiarkan apa yang dimilikinya untuk kepentingan orang lain yang jauh lebih membutuhkan, sekalipun dia harus menderita. Tapi rezeki itu datang. Dengan memberi, kita akan menerima. Dan itulah prinsip yang dianut oleh Yuli. Mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk orang yang membutuhkannya. Karena dia lebih percaya bahwa Tuhan akan menjamin apa yang kurang pada dirinya. Bapak dan Mama, saudara-saudariku, pada saat terakhir ini, dengan ikhlas kita menyampaikan ucapan. Terima kasih Nak Yuli. Engkau salah satu di antara sekian banyak orang yang begitu berharga bagi SPD, bagi karya gereja di tempat ini. Lewat tugas dan pekerjaan yang telah engkau lakukan, engkau jalankan dengan setia. Dalam kesederhanaan, dalam kesahajaan, engkau melakukan semuanya itu hanya karena keyakinanmu, manusia batinimu akan mendapatkan kehidupan kekal. SPD berterima kasih. Ketika banyak anggota SPD tidak bisa melakukan banyak hal yang baik,
engkau justru melakukannya. Para novis, bruder dan brother justru sangat mencintai engkau. Karena lewat kata-kata dan nasihatmu, engkau telah membentuk karakter mereka menjadi anggota SPD. Dan mungkin itulah yang kami anggota SPD tidak lakukan, tetapi engkau melakukannya. Dan banyak mereka mencintai dan mengasihi engkau. Mereka juga mengucapkan selamat jalan untukmu. Berjalanlah ke tempat kemuliaan manusia batinyamu, menemui Dia yang telah memanggilmu. Doakan kami, doakan SPD dan karyanya, doakan karya gereja di Kuskupan ini, doakan para sahabat kenalan, semua orang yang mencintaimu dan yang engkau cintai. Semoga amal baktimu menjadi perhitungan bagi Tuhan untuk menerima engkau dalam kerajaan surga.